Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konser dakwah Filah, selamat berjumpa kembali di channel konser dakwah, sebuah channel yang menyajikan pelajaran agama Islam dengan metode tematik. Sampailah kita pada pokok bahasan fenomena matahari di atas Ka'bah bagian ketiga dalam episode beberapa faktor pemicu yang menyebabkan arah kiblat masjid di Indonesia banyak yang kurang presisi mengarah ke kiblat setelah dikalibrasi ulang saat terjadi fenomena matahari di atas Ka'bah. Cara yang paling mudah, sederhana, dan akurat untuk menentukan arah kiblat sholat yaitu ketika terjadi fenomena matahari di atas Ka'bah, tinggal menancapkan tongkat istiwa dan bayangan yang terbentuk sudah menunjuk ke arah kiblat secara tepat dan akurat. Tetapi setelah arah kiblat yang benar dan presisi diketahui, kemudian muncul masalah baru, yaitu ternyata sebagian besar masjid di Indonesia yang ada, arah kiblatnya kurang presisi mengarah ke kiblat. Ada beberapa pemicu yang menyebabkan sebagian besar arah kiblat masjid di Indonesia kurang presisi mengarah ke kiblat. Setelah diukur dengan tongkat istiwa saat terjadi fenomena matahari di atas Ka'bah, yaitu pertama, waktu membangun masjid, arah kiblatnya ditentukan dengan cara perkiraan saja, yang berarti kemungkinan salahnya bisa sangat besar. Kadangkala pembangunan masjid hanya dengan berpatokan pada arah masjid terdekat yang ada. Jadi apabila masjid yang dijadikan patokan salah kiblatnya, maka otomatis kiblat masjid baru yang dibangun juga ikut salah. Kesalahan kedua yang menyebabkan arah kiblat masjid di Indonesia banyak yang kurang presisi mengarah ke kiblat, yaitu adanya pendapat yang menyatakan bahwa arah kiblat adalah barat. Tidak diketahui siapa yang mencetuskan gagasan pendapat seperti ini. Meskipun tidak sepenuhnya salah, tetapi kurang detail dalam mendefinisikan kriteria arah barat. Karena ada barat daya, yaitu dari barat serong ke selatan. Ada barat persis atau barat lurus. Dan ada barat laut, yaitu dari barat serong ke utara. Dan untuk Indonesia, arah kiblatnya cenderung ke barat laut, yaitu dari arah barat serong ke utara kurang lebih 20-26 derajat. Karena bila mengarah ke barat persis, bukan mengarah ke negara Arab Saudi di mana kiblat tertuju, tetapi malah mengarah ke 3 negara, yaitu kalau tidak ke Tanzania, ia ke Kenya atau ke Somalia. Karena dari Indonesia apabila ditarik ke barat persis, mengarah ke 3 negara tersebut. Padahal ketiga negara tersebut bukan arah kiblat untuk sholat.
Kesalahan ketiga yang menyebabkan arah kiblat masjid di Indonesia banyak yang kurang presisi mengarah ke kiblat, yaitu adanya pendapat yang menyatakan bahwa tempat terbenamnya matahari adalah kiblat. Padahal sebenarnya tempat terbenamnya matahari dari waktu ke waktu selalu berubah. Seandainya tempat terbenamnya matahari dianggap sebagai arah kiblat, tentu arah kiblat akan selalu berubah setiap waktu sesuai dengan pergerakan terbenamnya matahari. Namun kenyataannya, arah kiblat tidak pernah berubah dan tetap di satu titik yang sama, yaitu negara Arab Saudi, di mana Ka'bah berada. Kesalahan keempat yang menyebabkan arah kiblat masjid di Indonesia banyak yang kurang presisi mengarah ke kiblat, yaitu sebagian masjid waktu dibangun, arah kiblatnya ditentukan menggunakan alat yang tidak memadai dengan akurasi rendah. Contoh pertama, arah kiblat ditentukan dengan cara menaruh silet atau jarum di atas air. Padahal arah yang ditunjuk oleh silet atau jarum itu arah utara dan selatan kutub magnet, bukan arah utara dan selatan kutub bumi. Padahal yang diperlukan arah utara dan selatan kutub bumi sebagai acuan untuk menentukan arah kiblat. Dan kenyataannya antara kutub bumi dan kutub magnet ada selisih perbedaan beberapa derajat. Contoh kedua, arah kiblat ditentukan dengan kompas yang akurasinya rendah yang tidak sesuai dengan rekomendasi dari BMKG. Bahkan ada yang menentukan arah kiblat ketika akan membangun masjid hanya menggunakan sajadah yang dilengkapi dengan kompas arah kiblat sholat. Padahal kompas di dalam sajadah itu akurasinya rendah, bahkan hanya sebagai aksesoris dan kebutuhan bisnis belaka. Kesalahan kelima yang menyebabkan arah kiblat masjid di Indonesia banyak yang kurang presisi mengarah ke kiblat, yaitu penentuan arah kiblat kadangkala hanya diserahkan kepada seseorang yang dianggap tokoh di daerah tersebut. Padahal sang tokoh tersebut belum tentu memiliki kemampuan untuk menentukan arah kiblat secara benar dan akurat. Sehingga boleh jadi sang tokoh tersebut dalam menetapkan arah kiblat dengan cara memperkirakan saja, yang besar kemungkinan melenceng dari yang seharusnya. Ketika dalam penentuan arah kiblat tidak dilakukan perhitungan dan pengukuran secara akurat, maka akan diperoleh hasil yang tidak akurat pula. Kesalahan keenam yang menyebabkan arah kiblat masjid di Indonesia banyak yang kurang presisi mengarah ke kiblat, yaitu waktu akan mulai membangun masjid baru, sebenarnya arah kiblat masjid telah diukur dengan benar oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Tetapi dalam tahap pelaksanaan terjadi pergeseran-pergeseran yang dilakukan oleh tukang yang mengerjakannya, yang didasari dengan pemahamannya sendiri, karena tidak ada pengawasan yang lebih lanjut. Kesalahan ini tentu akan menghasilkan arah kiblat yang tidak tepat, bahkan bisa melenceng secara signifikan. Kesalahan ketujuh yang menyebabkan arah kiblat masjid di Indonesia banyak yang kurang presisi mengarah ke kiblat, yaitu
Masjid yang dibangun lebih mengedepankan nilai seni, artistik, dan keindahan dengan mengabaikan perhitungan dan pengukuran arah kiblat yang benar. Tentu saja cara ini memberi kemungkinan melenceng dari arah kiblatnya semakin besar. Contohnya, pembangunan masjid yang diselaraskan dengan arah jalan utama yang di bawah sangat strategis. Sahabat konser dakwah villa, demikian itulah beberapa faktor yang kadangkala menjadi pemicu kenapa penentuan arah kiblat masjid di Indonesia banyak yang kurang presisi mengarah ke kiblat setelah dikalibrasi ulang. Semoga kesalahan-kesalahan ini tidak akan terulang lagi untuk masa-masa yang akan datang. Kuncinya, mengerjakan segala sesuatu harus didasari dengan ilmu dahulu. Jangan hanya berdasarkan perkiraan dan prasangka belaka, apalagi hanya ikut-ikutan karena banyaknya orang yang telah melakukan. Banyaknya orang yang telah melakukannya bukan suatu ukuran kebenaran, tetapi ukuran kebenaran itu adalah ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.